Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau adalah Tuhan Allah yang menjaga dan melihara kami, kehidupan kami pada hari ini dari berbagai pelayanan dan aktivitas kami. Pada malam ini, sebelum kami merebahkan tubuh kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Ampunkanlah segala dosa dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai bacaan Almanak HKBP 2023, Selasa 26 September 2023 dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sahabat Salom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pernah mendengar kata bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tentu ini memberi makna bahwa setiap perjalanan hidup kita membutuhkan perjuangan, proses. Sekalipun perjuangan dan proses itu ada pergumulan yang menyakitkan dalam kehidupan kita, tetapi akhirnya kita akan bersenang-senang kemudian, bersuka cita dan bergembira. Kita juga pernah mendengar di balik duka ada suka. Di balik duka ada kegembiraan yang menanti. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus, yaitu Rasul Yesus, kepada umat Tuhan yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania. Penulis surat ini menghendaki setiap orang percaya yang membaca suratnya untuk siap menghadapi penganiayaan, pergumulan yang akan datang karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Sepertinya surat ini ditulis pada saat pemerintah Romawi mulai menganiaya orang percaya. Tentunya pemerintah Romawi mulai menganiaya orang-orang Kristen yang menolak menyembah kaisar, yang menganggap dirinya dewa. Dan penganiayaan yang terbesar pernah terjadi di zaman Petrus pada saat pemerintahan Kaisar Nero. Di saat terjadinya kebakaran hebat di kota Roma, Kaisar Nero menuduh orang Kristenlah sebagai pelakunya. Ngeri bukan? Semua orang Kristen disiksa, badannya dijadikan makanan anjing, dan sebagian dibakar hidup-hidup. Bahkan menurut tradisi, Petrus wafat dengan cara disalibkan di Roma secara terbalik saat pemerintahan Kaisar Nero setelah menolak disalibkan dengan kepala di atas. Karena ia merasa tidak layak untuk mati seperti Tuhan Yesus. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi penganiayaan atau pencobaan tidak mengalahkan iman mereka. Karena Yesus telah menderita sengsara dan mati untuk mengampuni dosa manusia. Dan Allah telah membangkitkan dia dari kematian. Melalui kebangkitan Kristus, maka orang-orang Kristen berharap dibangkitkan dalam hidup yang baru, hidup yang kekal. Karena itu bersukacitalah, bergembiralah jika karena iman kepada Yesus Kristus membuat kita menderita di muka bumi ini. Namun hidup kekal bersama Bapa di sorga telah menanti kau dan aku. Karena itu percayalah, apapun yang kita alami di tengah-tengah dunia ini,
Karena iman percaya kita kepada Kristus itu tidak mendatangkan kesia-siaan jikalau kita setia kepadanya, tetapi akan mendatangkan sukacita. Bersukacitalah, karena penderitaan itu pasti ada batas dan limit waktunya, tetapi sukacita kekal untuk selamanya di dalam Kristus. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Banyaknya pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami. Firman-Mu mengatakan kepada kami bahwa semuanya itu akan berakhir jikalau kami setia kepada Tuhan. Duka cita akan mendatangkan kegembiraan. Itulah pengharapan kami sebagai orang percaya kepadamu ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Ampunkan dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.